Enggak, maksudnya sudah mentok. Kanan kiri nih kan HP kan. Sip, mantap. Ini lagi gini enggak. Solap. Enggak selong kali. Mungkin dia yang selong sabu. Bilang kekian gitu. Foto dulu. Panas. Ya. Ini. Sip. Tengah, sedang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan media agak menunggu. Hari ini kita merilis 3 kasus dari Satreskrim Polres Bangkalan. Yang pertama adalah ungkap kasus curanmor. Ini kita melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka di daerah TKP di Burne. Jadi tersangka kita tangkap di seputaran TKP karena terekam oleh CCTV. Kejadian hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Dari hasil penangkapan tersebut kemudian kita kembangkan ada 5 TKP yang sudah berhasil dilakukan pencurian oleh tersangka, dan ini masih menyisakan 1 DPO. Sampai hari ini kita masih lakukan pengejaran. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari tersangka curanmor ini 1 buah unit motor, kemudian kunci T, helm, sandal, dan juga batang besi. Kasus yang kedua, ini yang menyita perhatian publik, yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tenaga pengajar yang ada di wilayah Klampis. Ya, kasus terjadi di bulan Juli 2020, tempatnya di ruang kepala sekolah, kemudian dilaporkan di Mapolsek. Karena ini kasus adalah atensi, maka proses selanjutnya kita tarik ke Satreskrim Polres Bangkalan.
berdasarkan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan, telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka, yaitu inisial MS, 44 tahun, alamat Desa Bragang, Kecamatan Klampis. Jadi yang bersangkutan telah melakukan perbuatan cabul yang dilakukan pada seorang korban NS di Klampis juga, dan barang bukti yang kita amankan 1 buah kemeja warna coklat motif garis dengan bekas robekan. Jadi robekan merupakan bukti petunjuk bahwa korban pada saat dilakukan kejahatan itu melakukan perlawanan dan ditarik bajunya sehingga robek, lalu kemudian keluar daripada ruangan dan bertemu dengan saksi yang lain. Dan ini semua kita sudah periksa dan sudah kita kumpulkan 2 alat bukti yang cukup sehingga kita tetapkan tersangka pada hari Kamis minggu lalu, yang kemudian kita lakukan pemanggilan. Yang bersangkutan juga panggilan pertama tidak hadir, dan tadi malam yang bersangkutan memenuhi panggilan hadir dan kita periksa maraton 1 kali 24 jam sebagai tersangka, dan pagi ini kita lakukan penahanan. Adapun yang ketiga yaitu kasus sama pencabulan juga. Ini terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 di daerah Tanjung Bumi. Tersangka inisial MI, 35 tahun, alamat Kelurahan Bacang. Ini tersangka melakukan atau menyetubuhi korban dengan modus membungkam mulut korban menggunakan selotip warna hitam, lalu kemudian membuka paksa pakaian korban dan dilakukanlah perbuatan penyetubuhan itu. Dan setelahnya tersangka mengancam korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Ini sama berdasarkan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kita telah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan. Adapun barang bukti yang kita amankan, 1 potong baju lengan panjang warna biru, 1 potong BH dan celana dalam warna merah muda. Saya kira itu rekan-rekan, nanti kalau ada pertanyaan silakan dan secara tertulis rilis akan kita bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman maksimal 9 tahun dengan pasal 289 KUHP. Kalau yang Tanjung Bumi konstruksinya pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 17 2016. Karena ini anak, kita pasang persangkaan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Motif tersangka melakukan pencabulan apa deh? Yang mana? Yang tadi Klampis. Yang Klampis. Ya. Sampai hari ini tersangka tidak mengakui, ya. Tapi tadi saya sampaikan, tidak apa-apa, itu adalah hak tersangka. Yang jelas kami secara profesional dan proporsional menguatkan 2 alat bukti dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Infonya ada hubungan. Info yang Nanti kita dalami. Oke? siap dan Yang Tanjung Bumi korbannya dan Korbannya inisial RM, umur umur 12 tahun. dia masih siswa ya? Ya, di bawah umur. Oke? wawancara ke Klampis dan wawancara dan terkait yang pelaku dan saya pikir dia nggak ngaku juga. Soalnya kan kita nggak berdasarkan pengakuan. Memang yang bersangkutan tetap beralibi tidak mengakui perbuatan itu, tapi kita sesuai yang disampaikan Pak Kapolres sudah mengantongi barang bukti. Jadi biar nanti pertanggungjawabkan di persidangan saja.
Karena kalau di Banjar juga percuma, nggak ngaku juga. Kalau yang Tanjung Bumi gimana? Tanjung Bumi Yang Tanjung Bumi itu hubungannya diponakan sama paman, masih ada ikatan saudara, ya. Masih ada ikatan saudara. Sementara itu kalau tidak salah korban ini juga sudah putus sekolah kalau nggak salah, ya. Sudah putus sekolah. Dan tersangkanya umur 12 tahun lah. SD berarti. Harusnya SD. Dan kemudian sempat juga lari ke Belitung, jadi kita tangkap di Belitung, di Provinsi Babel. Wawancara dan. Kalau beliau ini memang nggak ngaku ini. Udah boleh ya. Pak Kasih Humas rasanya boleh nggak? Susila yang pekerjaannya aja ya. Mas mau itu lana dan. Mau sampean ini ya otoritas ya. kok gitu dan? Oh, Mas otoritas ya, bukan saya. Jadi untuk tersangka curanmor ini udah berapa kali? Udah 5 kali. 5 kali. Berarti udah LP semua tuh. Masih dicari, ada yang LP dia. Oh, berarti 5 itu ada yang LP ada yang enggak.